Tahbisan dan suksesi apostolik. Tahbisan dan suksesi apostolik. Nah, ini tema yang bagus. Kita biasa ikut tahbisan, kita biasa merayakannya dengan gembira, dengan sukacita. Apalagi kemarin tanggal 26 Juli baru saja ditahbiskan 10 imam baru di Keuskupan Manado. Hanya pertanyaannya, apakah orang-orang yang ditahbiskan ini terhubung dengan Tuhan Yesus? Apakah orang-orang yang ditahbiskan ini terhubung dengan tradisi rasuli? Apakah mereka juga diangkat oleh para rasul dan karena itu juga diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri? Atau mungkin pertanyaannya, jangan-jangan para imam ini mengangkat dirinya sendiri atau hanya karena kehendak uskup, kebiasaan umat setempat? Bolehkah seorang yang merasa diri sudah mampu, sudah tahu semua kitab suci, hafal dari Kejadian sampai Wahyu, memaklumkan diri, saya adalah seorang imam, saya ditahbiskan menjadi seorang imam? Bisakah begitu? Atau ketika satu orang dalam kelompok tertentu, dalam umat tertentu, dalam kalangan tertentu menonjol, pandai dan bijaksana dan tahu banyak hal, lantas umat itu, kelompok itu memaklumkan, inilah pemimpin kami, inilah imam kami, inilah nabi yang diutus Tuhan kepada kami. Apakah boleh seperti itu? Nah, ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan tradisi rasuli dalam gereja Katolik. Ya, tahbisan, imamat itu terhubung dengan tradisi rasuli, seperti Tuhan Yesus mengangkat para rasul, bukan para rasul mengangkat dirinya menjadi rasul, tidak, tapi Yesus mengangkat para rasul, lantas para rasul melanjutkan itu. Nah, apakah keterhubungan ini dijamin dalam gereja Katolik? Itu yang mau kita lihat, kita mau dalami lewat talk show pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan. Diharapkan dengan ini memberi inspirasi, pencerahan kepada kita, bukan saja beriman dalam konsep, tapi juga beriman dalam kenyataan, melihat apa yang ada, praktek-praktek dalam gereja, dan belajar untuk merenungkannya dan memahaminya, dan kemudian tentu bisa mewartakannya kepada banyak orang. Inilah kekayaan kita yang terhubung dengan Yesus, terhubung dengan para rasul. Dan sebenarnya ada pertanyaan kedua, yaitu keprihatinan Tuhan Yesus ketika dia melihat ada begitu banyak orang bagaikan domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus mengungkapkan keprihatinannya dengan berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengutus pekerja-pekerja. Nah, ada 10 pekerja baru. Apakah sudah cukup? Apakah keprihatinan Yesus ini sudah terjawab? Apakah janji Tuhan dari Yeremia dulu? Yeremia 3:15. Pastores dabo phobis, aku akan memberikan gembala-gembala. Jadi pastor, ya, nama yang mulai top sekarang ini, semua orang mulai pakai pastor. Nah, pastor itu yaitu dari tradisi ini, gembala-gembala. Aku akan memberikan gembala kepada kamu. Mana itu janji Tuhan? 10 ini sudah cukupkah? Kalau kita lihat data gereja Katolik, itu tahun 1970 ada 650 juta umat Katolik di seluruh dunia, dengan jumlah imam sekitar 420.000 imam pada waktu itu. Sesudah 50 tahun, sekarang 2020, umat Katolik bertambah 2 kali lipat, 1,33 miliar. Ya. Imam bagaimana? Bertambah
dari data yang ada itu justru menjadi 415 ribuan. 420 menjadi 415. Bukan bertambah, berkurang. Mana janji Tuhan Yesus? Mana janji Pastores Dabo Vobis itu? Kita lihat ada 10 bertambah, tapi akumulasi keseluruhannya berkurang. Apakah mungkin tabisan cepat-cepat? Apakah mungkin prosesnya dipermudah sehingga semakin banyak imam? Kita dalami bersama lewat talk show ini. Sekali lagi, jangan lewatkan 1 Agustus, pastikan tulis dalam jadwal 1 Agustus jam 7 malam waktu Indonesia Tengah di fanpage Facebook MCO, dan disiarkan juga dalam Facebook yang kami punya. Anggota-anggota yang terlibat di dalam situ, baik Komisi Kepemudaan, Komisi Kerasulan, Komisi Kata-ketik, Komisi Komunikasi Sosial, dan beberapa komisi yang terlibat juga. Gotaus ada. Ini semua terlibat untuk menyiarkan semuanya ini. Mari kita dalami bersama sehingga dapat pencerahan, kita berbagi inspirasi. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.